Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuro Elena Zahra, kelas 3D D4 Teknik Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar mata kuliah pneumatik hidrolik dengan judul mesin pengemas otomatis. Prinsip kerja dari mesin pengemas otomatis ini adalah ketika tombol start ditekan, maka silinder A akan extend untuk mendorong kotak kemasan ke bawah silinder D, kemudian disusul dengan silinder B dan silinder C bergerak extend untuk menutup kotak kemasan. Mesin berjalan ditandai dengan lampu indikator warna hijau yang menyala. Kemudian silinder A akan kembali retract, sedangkan silinder B dan silinder C tetap extend untuk menahan tutup kotak kemasan agar memudahkan proses penyegelan oleh silinder D. Setelah kotak kemasan siap, silinder D akan extend selama 3 detik, kemudian retract untuk menyegel kotak kemasan yang telah ditutup. Proses penyegelan ditandai dengan lampu indikator warna merah yang menyala dan bunyi oleh buzzer. Saat proses penyegelan selesai, silinder B dan silinder C akan retract dan conveyor akan menyala untuk meletakkan kotak kemasan yang telah tersegel yang ditandai dengan lampu indikator warna kuning yang menyala. Jika terdapat suatu kesalahan pada mesin dan harus berhenti, maka kerja sistem dapat langsung dihentikan dengan menekan tombol emergency stop. Mesin bekerja secara berulang sebanyak 5 kali dan akan berhenti secara otomatis setelah perulangan kelima. Jika belum sampai pada perulangan kelima dan ingin menghentikan kerja mesin, maka tekan tombol stop. Berikut merupakan desain 3 dimensi dari mesin pengemas otomatis. Dalam mesin tersebut terdapat kontrol panel, silinder A, silinder B, silinder C, silinder D, dan kotak kemasan yang belum tertutup dan telah tersegel. Kemudian pada kontrol panel terdapat 3 lampu indikator hijau, merah, dan kuning. Kemudian terdapat tombol start, stop, emergency stop, dan tombol counter. Berikut merupakan rangkaian elektropneumatik dari mesin pengemas otomatis. Pada rangkaian elektropneumatik untuk mesin pengemas otomatis ini menggunakan 4 silinder kerja ganda yang bekerja secara bertahap dan bergantian. Step-step pergerakan silinder pada rangkaian ini adalah A+, B+, C+, A-, D+, D-, B-, dan C- atau A1, B1, C1, A2, D1, D2, B2, dan C2, di mana A+, B+, C+, D+, atau A1, B1, C1, D1 adalah posisi silinder extend, sedangkan A-, B-, C-, D- atau A2, B2, C2, dan D2 adalah posisi silinder retract. Silinder A, B, dan D bergerak menggunakan katup kontrol arah 5/2 solenoid ganda, sedangkan silinder C bergerak menggunakan katup kontrol arah 5/2 solenoid dan spring return. Relay counter pada rangkaian digunakan untuk menghitung berapa banyak perulangan yang dilakukan, dan pada rangkaian ini diatur sebanyak 5 hitungan. Relay counter diaktifkan terlebih dahulu dengan menekan tombol SCNT atau pada kontrol panel desain 3 dimensi adalah tombol counter sebelum tombol start ditekan. Timer digunakan untuk mempertahankan silinder D pada posisi extend. Pada rangkaian ini menggunakan timer on delay, yaitu timer yang digunakan untuk menunda waktu hidup, di mana dalam rangkaian sistem ini menunda waktu D1 untuk aktif atau menunda silinder D untuk retract. Indikator output yang digunakan adalah 3 buah lampu dan 1 buah buzzer yang masing-masing memiliki fungsi, yaitu lampu warna hijau sebagai indikator mesin menyala, lampu warna merah dan buzzer sebagai indikator proses penyegelan sedang berjalan, dan lampu warna kuning sebagai indikator konveyor sedang berjalan. Berikut merupakan simulasi rangkaian elektropneumatik mesin pengemas otomatis. Pertama, tombol SCNT ditekan, kemudian tekan tombol start. Nah, kemudian D1 akan menyala setelah 3 detik. Setelah sistem berjalan selama 1 kali, maka counter akan melanjutkan sebanyak 5 kali. Pada saat tombol stop ditekan, maka counter berhenti menghitung dan sistem juga berhenti berjalan. Dan jika ingin menjalankan sistem lagi, maka tekan tombol start. 'Oke,
Kemudian berikut merupakan simulasi menggunakan tombol emergency stop. Nah, pada saat tombol emergency stop ditekan, maka sistem berhenti berjalan. Dan ketika tombol emergency stop dinonaktifkan, maka sistem akan berhenti kembali ke posisinya masing-masing. Kemudian ketika tombol start dijalankan, maka sistem akan berjalan lagi seperti semula. Berikut merupakan timing diagram dari silinder A, silinder B, silinder C, dan silinder D. Kesimpulan dari tugas besar ini adalah mesin pengemas otomatis dapat digunakan pada proses produksi pabrik atau industri maupun proses produksi rumahan seperti home industry atau online shop. Jika dibutuhkan pada proses produksi pabrik, maka perhitungan pada counter dapat diatur sebanyak 100 atau menyesuaikan dengan kebutuhan pada pabrik atau industri. Kemudian mesin ini menggunakan prinsip semua hidup semua mati, yaitu saat tombol start ditekan, maka secara berurutan mulai dari step pertama sampai step terakhir diaktifkan satu persatu. Setelah semua step aktif secara berurutan mulai step pertama sampai step terakhir dimatikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.